Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menampilkan ulasan berkaitan dengan tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adam Damhuri. Perkenalkan, nama saya Adistia Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Adnan Firdaus. Perkenalkan, nama saya Limana Markanawan. Perkenalkan, nama saya Alpina Delopa. Perkenalkan, nama saya Amelia Apriliana. Kami dari kelas 11 IPS 1. SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Di sini kami akan menceritakan mengenai rumah sejarah. Rumah di Jauh Kisong dan juga bangunan Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai sejarah proklamasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi dari Rumah Sejarah Jauh Kisong yang menjadi saksi perjalanan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah Sejarah Jauh Kisong berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33, Dusun Bojong, Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Negara Republik Indonesia. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat pengasingan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta oleh golongan muda karena berdasarkan pertimbangan militer, Rengas Dengklok berada di kawasan peta yang terpencil sehingga dapat terdeteksi apabila ada pergerakan dari Jepang menuju Rengas Dengklok. Apa sih yang ada di pikiran kalian saat pertama kali mendengar kata rumah sejarah? Sebelum kita membahas rumah sejarah, kita akan terlebih dahulu membahas sedikit mengenai bagaimana peristiwa ini bisa berakhir di Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh para pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk kemudian didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai terjadi kesepakatan antara golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Sudarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi dilaksanakan, terutama setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumah seorang Tionghoa yaitu Jo Kisong. Jo Kisong adalah pemilik rumah di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, tempat Bung Karno dan Bung Hatta diinapkan oleh para pemuda yang menculik mereka dan menuntut agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Dan di rumah ini pula, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dipersiapkan dan ditulis. Jo Kisong adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa. Ia merelakan rumahnya ditempati oleh para tokoh pergerakan yang kelak akan menjadi bapak bangsa. Hingga kini rumahnya masih dihuni oleh keturunannya. Awalnya rumah sejarah ini berada di dekat sungai, tetapi dikarenakan terjadinya banjir sehingga rumah ini harus dipindahkan. Rumah ini dipindahkan tidak jauh dari tempat asalnya, hanya berbeda sekitar 100 meter. Cara yang digunakan untuk memindahkan rumah tersebut bisa juga dibilang rumah itu diangkat. Mereka memindahkan rumah itu dengan mencopot satu persatu dinding rumah dan memasangnya lagi. Rumah ini masih benar-benar terasa seperti rumah buatan zaman dahulu, dan kondisi saat ini sudah terenovasi berulang-ulang kali. Di sini saya akan menjelaskan bangunan Kecamatan Lama Rengas Dengklok. Nah, bangunan ini bertempat di Dusun Blok Raton, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Tepat di tengah-tengah Kecamatan Lama tersebut terdapat bangunan pendopo dan sebelah kanannya itu kecamatannya dan sebelah kirinya itu kantor bersama. Adapun tepat di belakang pendopo tersebut ada sebuah bangunan yaitu rumah dinas Kecamatan Lama. Seiring berjalannya waktu, Kecamatan Lama pun tidak terurus karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah terkait bangunan tersebut, mengakibatkan bangunan tersebut tidak terurus.
sejarah Rengas Dengklok pernah menjadi tempat penculikan tempat Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa dan diamankan ke Rengas Dengklok oleh golongan Buddha Khairul Saleh yang menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Kecamatan ini dulunya merupakan Kecamatan Rengas Dengklok atau Raya bersama Kecamatan Jayakerta, Kecamatan Kutawaluya, dan sebagai Kecamatan Tirtajaya. Saat ini, Kecamatan Lama terbengkalai dan tidak terpakai. Karena hal tersebut, banyak sekali tanaman liar yang menumbuh di sekitar lingkungan tersebut. Cukup sekian video Rumah Sejarah Jokisong. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good.